Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Data Raya dan Pemrograman dengan anggota kelompok yang tertera pada slide kali ini. Pada presentasi kali ini kita akan menjelaskan tentang hoax. Sebenarnya kayak gimana sih hoax-hoax itu dan gimana sih contoh-contohnya? Oke, sebelum masuk, sebenarnya pertanyaan kita apa sih sebenarnya hoax itu kan ya? Jadi, hoaks itu merupakan informasi yang dibuat-buat atau direkayasa untuk menutupi informasi yang sebenarnya. Nah, dengan kata lain, hoaks diartikan sebagai upaya untuk pemutarbalikan fakta menggunakan informasi yang seolah-olah meyakinkan akan tetapi tidak dapat diverifikasi nih kebenarannya. Jadi hati-hati ya dengan hoaks. Untuk selanjutnya ini ada contoh hoaks yang akan dibantu jelaskan oleh Fahdiana. Iya, baik. Nah, berikut ada beberapa contoh hoax dan akibatnya. Boleh di-next? Oke, yang pertama ini ada berita hoax tentang babi ngepet yang sempat viral pada tahun 2021 lalu. Nah, berita tentang babi ngepet ini berawal dari seorang oknum berinisial AI yang disebut jadi salah satu tokoh masyarakat menyebarkan rumor bahwa adanya babi ngepet di Bedahan Sawangan Depok. Rumor dan rekayasa isu babi ngepet ini ia lakukan dengan alasan perlu mencarikan solusi bagi warga yang mengeluh kehilangan uang dari 1 juta hingga 2 juta. Namun pada akhirnya rekayasa yang ia buat ini terbongkar dan inisial AI tersebut terancam kurungan 10 tahun penjara. Berita hoax yang kedua itu ada contohnya dari kasusnya Ratna Sarumpait. Jadi Ratna Sarumpait ini viral karena ada berita kalau dia itu dianiaya. Itu awalnya viral di Facebook di akun atas nama Suari Utami Dewi pada tahun 2018. Tapi semakin viral, semakin heboh, pas diselidikin ternyata kasus tersebut tuh hoax dan ternyata wajah memar-memar ini tuh dan bengkak-bengkak itu tuh karena habis operasi, bukan karena dianiaya. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada berita hoax tentang gempa susulan di Palu pada tahun 2018 lalu. Ada beberapa orang oknum yang memanfaatkan berita ini untuk menyebarkan hoax. Hoax ini beredar di berbagai media sosial dan khususnya pada aplikasi WhatsApp. Berita tersebut mengatakan bahwa adanya gempa susulan berkekuatan 8,1 magnitudo serta berpotensi menjadi tsunami. Nah, setelah berita yang tersebar luas, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana membantah berita tersebut. Beliau mengatakan bahwa tidak ada alat yang dapat mendeteksi kapan terjadi gempa secara pasti. Boleh di next. Oke, berita hoax selanjutnya yaitu telur plastik dan telur palsu. Pada tahun 2018, ramai berita mengenai telur plastik dan telur palsu ini yang beredar di pasar tradisional. Bahkan kabarnya telur-telur itu diproduksi dari Cina. Di dalam berita tersebut, tampilkan foto dan video sebagai bukti agar para pembaca percaya dengan berita tersebut. Kabar burung ini membuat kerugian besar terhadap peternak ayam, petelur, dan juga penjual telur. Namun setelah berita ini tersebar luas, Kementerian Pertanian dan Satgas Pangan, Mabes Polri, menyatakan bahwa berita yang beredar tersebut merupakan berita hoax. Selanjutnya. Ya, baik selanjutnya yaitu cara menangkal hoax sehingga pengguna dapat menggunakan informasi yang benar. Yang pertama yaitu ada sikap-sikap untuk menangkal hoax, yaitu ada skeptis, kritis, dan juga eh, bijak dalam bermedia sosial. Nah, skeptis ini kita eh, tidak bisa mudah percaya dengan suatu informasi. Jadi kita harus cari tahu dulu. Dan kritis juga termasuk dan bijak dalam bermedia sosial. Nah, yang kedua itu periksa fakta. Jadi ketika ada suatu informasi yang belum terungkap gitu faktanya, kita harus mencari tahu dulu. Selanjutnya yaitu cek sumber informasi atau berita.
Sebelum menelan informasi yang diterima, coba cek terlebih dahulu sumber beritanya, terutama jika tersebar melewati grup WhatsApp. Jadi harus dicari dulu. Dan yang selanjutnya yaitu periksa kelengkapan informasi. Nah, ini sebuah informasi yang viral bisa menjadi perdebatan, walaupun dia hanya sepotong gitu. Nah, maka dari itu karena kita hanya tahu sepotong informasi, kita harus mencari tahu lebih dalam dulu agar tidak eh, terjebak dengan hoax. Selanjutnya yaitu tahan diri atau tidak asal share informasi. Jadi kita baca terlebih dahulu sebuah informasi dengan baik dan benar. Jika informasi tersebut sudah benar, baru kita akan share. Mungkin untuk beberapa cara seperti itu. Nah, fenomena hoax yang pastinya meresahkan seluruh masyarakat itu ternyata bisa loh disikapi melalui perilaku masyarakat itu sendiri dan juga peran pemerintah, yaitu masyarakat diharapkan cerdas dalam menggunakan teknologi seperti bijak menyikapi informasi melalui media sosial yang dilakukan terlebih dahulu, seperti mengecek literasi kebenaran berita, dan jika informasi yang diterima pada kenyataannya hanyalah sebuah hoax, sebaiknya masyarakat tidak menyebarkan atau memberikan informasi tersebut. Di sisi lain juga pemerintah diharapkan lebih cepat lagi dalam respon hoaks yang beredar di masyarakat, sehingga dapat meminimalisir kegaduhan yang terjadi. Baik, sekian dari pemaparan kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.